Brimob dari mana ya? Brimob dari Kupang. Brimob Alor, Kupang. Brimob ikut juga, Brimob dari pengakuan dan Brimob. Tetap Brimob bahwa kami datang ini ukur tanah. Penyanan dana ada bersama-sama dengan mereka. Madura Ulmando. Ya, Madura Ulmando. Dia salah satu orang yang bekerja di pariwisata di Labuan. Dari pembicaraan tadi ini, saya tidak melihat adanya investor. Yang saya lihat dulu mana broker, ya. Tipikal kerja broker ini seperti ini, gitu maksudnya saya. Apa ini benar investor atau broker? Itu ini yang penting untuk kita ini. Gitu. Kalau investor ini kan dia datang yang konsep, ya kan? Dia datang yang konsep, semua keluarga duduk, ya kan? Laporan juga dilakukan pemerintah bahwa kita mau tawarkan sebuah konsep konsep itu pariwisata. Pulau Kepa ini mau dijadikan tujuan wisata seperti apa modelnya, lalu ada gambaran-gambaran pengembangannya, ya toh? Lalu manfaat untuk keluarga di sana seperti apa, untuk daerah ini seperti apa, itu kan tentunya ada gitu. Tapi kalau itu tidak ada, yang saya lihat ini hanya hendak menguasai tanah gitu. Ya. Jadi kalau hanya menguasai tanah, ini bukan investor. Ini broker yang hendak membeli tanah. Lalu nanti tanah itu mau dijadikan apa? Dijual kembali dan lain-lain gitu loh. Ini sebuah daerah yang kita cegah itu ini. Ya. Ini yang akan masuk mafia-mafia tanah ini masuk seperti ini, Pak orang. Ya. Jadi kita cegah ini. Kalau seorang investor yang benar, dia masuk dengan konsep. Ya. Dia masuk dengan konsep siapa keluarga situ, lalu Pulau Kepa tuh ke depan dia punya gambaran mau dijadikan apa. Ya toh, terus manfaatnya apa? Siapa yang menerima manfaatnya dan lain-lain gitu. Ya. Ini saya belum kasih anggota untuk ini, saya jelaskan ini, saya lihat dari penjelasan dari Bapak di orang tadi. Kalaupun ada perkara tadi sempat yang Pak Martin jelaskan, itu kan bukan perkara secara keseluruhan, itu kan insidensial antar keluarga yang tinggal di situ. Ya benar ya? Tinggal di situ, internal tinggal di situ. Jadi ini yang saya mau kasih tahu ini kan belum ada kan yang namanya investor. Dia datang ke Pak Mat atau datang ke keluarga bahwa saya investor, saya mau buat Pulau Kepa itu sebagai tujuan wisata baru dengan konsep seperti ini, ya, untuk manfaatannya untuk semua pihak, gitu loh. Termasuk dengan pemerintah juga akan dapat manfaatnya itu, dan tidak gitu loh. Nah ini yang kira-kira ada nggak yang model ini, atau yang datang ini justru yang saya lihat datang main ukur, ini kan berarti kan bukan investor, ini kan mafia tanah, ya. Dan saya juga lihat dari surat-surat yang dikasih bacakan Pak Martin tadi, ya kan ini bukan solutif ini. Satu sisi dibilang status quo, tapi satu sisi lain dia bilang tidak ada sengketa. Ya. Jadi kalau status quo itu artinya ada sengketa. Baru disuruh tidak usah ada aktivitas jalan. Tapi pada poin yang berikut dia bilang sudah dihapus dari daftar sengketa. Nah, jadi bahasa-bahasa ini saya pastikan ini mafia. Ya, jadi kenapa sampai ini makanya saya bilang sudah. Ini sementara kita sudah dengar riwayat segala macam. Sebenarnya hadir bagus ada keluarga-keluarga yang lain supaya ini kita bisa ada semacam dengar dari segala sisi, tapi tidak ada yang datang. Ya, jadi tidak apa-apa, kita bisa dapat gambaran seperti ini gitu ya. Duduk masalahnya adalah ini kan permasalahan kekerabatan kekeluargaan sebenarnya dalam. Tetapi sudah beberapa kali ada upaya orang untuk membeli tanah di sana, kemudian berupaya untuk mengukur
tanah-tanah tersebut untuk kepemilikan beberapa orang. Jadi tanggal 17 Maret itu ada pihak yang datang menghendaki untuk pengukuran dengan mengikut sertakan BRIMOB. Ya, BRIMOB ini yang hadir di sini, BRIMOB ini entah pribadi atau tidak tahu, tapi sumber dari Kupang mereka. Dari Kupang datang ke sini berapa orang, 4 orang itu untuk mengukur, ya, mengukur di situ, paksakan untuk mengukur, dan pertemuan yang dilakukan itu surat menyurat yang kesepakatan keluarga semuanya tidak diindahkan. Bahkan dia mengukur tanah di situ tuh oleh BRIMOB di situ. Jadi mungkin BRIMOB ini sudah ganti jadi BPN, perlu kita undang sekali lagi, itu bisa kita duduk sama-sama lagi untuk bisa kita dalami. Nah, persoalannya sementara itu. Sekilas saya mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi, memang alangkah eloknya kalau kedua belah pihak duduk bersama. Tujuannya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, sehingga tidak timbul konflik-konflik susulan yang setelah terjadi perdamaian. Ya, kita tahu bersama bahwa Pulau Kepa itu salah satu pusat destinasi kita dan itu kebanggaan kita. Harapan kami, kalaupun ada oknum-oknum tertentu yang mau beli, jangan. Karena kita masih punya anak cucu yang banyak. Kami tidak tahu cerita silsilah tentang keberadaan Pulau Kepa berada pada turunan atau keturunan yang mana, kami tidak tahu menau itu. Hanya berpikir 20-30 tahun ke depan, karena kita punya anak cucu ini besok-besok jangan sampai tempat tinggal itu tidak ada. Tapi kalau kita suka itu orang, dalam hal ini mungkin diduga investor ataupun bukan, besok lusa itu saya ambil contoh kayak di Lama Bule. Lama Bule itu setelah orang bule dia beli, masyarakat lewat di situ untuk pancing pun dia tidak mau, dia tidak izinkan. Selalu ribut. Dan itu sudah dibeli, saya sendiri tidak tahu sebagai utusan rakyat Pantar secara keseluruhan, dan itu berada di satunya kampung Desa Batu, dan sudah dibeli. Dia tidak mau, orang lewat pancing saja dia tidak mau, jangan lewat di depan. Ini mau beli itu tanah, mau beli itu laut. Ya, kita tidak tahu karena mungkin kebutuhan dari masyarakat yang padanya ada pendekatan-pendekatan, dan itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Yang kita harap Pulau Kepa jangan berpikir panjang demi kita punya generasi ke depan. Yang saya harapkan ini barang juga orang tua bilang pamali ya. Kita tidak tahu dia silsilah, kalau kita karang-karang omong ini tuh kita umur pendek. Palu ini sudah dipasang, kalau kita pindah saja kita umur pendek. Itu pada tanah-tanah yang bukan seperti tanah pemali itu. Nah, ini hal-hal yang kami juga takut berbicara. Saudara berdua tahu bahwa kami ini bukan aparat penegak hukum. Tapi kalau aspirasi masyarakat itu kalau masuk, mau tidak mau kami harus tindak lanjut. Dan saudara berdua tahu lah seperti apa. Kita punya tupoksi sebagai anggota DPR. Mungkin kita berikan waktu habis lebaran itu kita bisa kumpul bersama lagi dari kedua belah pihak sehingga bisa diselesaikan. Terus saya minta Bapak Desa titip salam, kalaupun sampai oknum-oknum pihak keamanan seperti yang tadi Bapak Ketua sampaikan, BRIMOB itu salah, seharusnya BPN. Itu kan satu cara dipakai untuk menakut-nakuti masyarakat, tidak bagus. Sebenarnya ada bentuk dia yang datang untuk menyelesaikan, bukan dia membuat kegaduhan dan pada akhirnya akan tercipta konflik. Singkat saja, ini kan sudah ada surat dari Kepala Desa tadi, tidak salah 2015. Kemudian datang lagi tanggal 17 itu ada pengukuran lagi yang melibatkan BRIMOB. Nah, ini yang pertama, kalau yang kita tahu pengukuran itu pasti melibatkan kepala desa. Tetapi tanggal 17 itu kan ada melibatkan BRIMOB. Nah, ini yang saya mau tanya, itu kepala desanya itu sudah
diganti atau belum. Karena apa? Kalau diganti, kalau belum diganti berarti kan pasti dia tahu surat yang tanggal sebelumnya. Ya, tanggal sebelumnya. Maksudnya kepala desa yang 2015 Ya. itu atau yang sekarang? Oke. Ya. Terkait. Jadi baik masih tetap oleh saya. Berarti ini kan pasti kita harus cari tahu. Sebentar Kita mendalam lagi. Habis ini dia banyak mendalam. dosa. Mungkin bisa aja Pak Ketua. Terima kasih kembali. Dari semua kronologis yang diceritakan, menurut hemat saya bahwa ritual-ritual adatiyah itu harus dilakukan. Supaya apa? Dari situlah semua generasi cucu cece akan mengetahui silsilah turun temurun. Yang itu untuk diketahui selama. Sehingga dari situ terjadilah keadilan suci bagi yang melanggar. Maka dari situlah alam akan mengadili siapa sebenarnya yang melanggar. Nah, dengan cara ini saya rasa bahwa karena ini kita berbicara suku, kekuasaan, kepemilikan suku yang ada, dia tahu tentang ramu-ramu aku lain. Karena ini mungkin kurang dilakukan sehingga terjadi penguasaan atas satu suku dengan satu suku yang lain. Maka mungkin ini menjadi satu ritual yang harus dibuat antara suku-suku yang ada di dalam. Maka dari situ kita akan tahu bahwa akan muncul keadilan suci. Kalau keadilan yang sekarang kita ada keadilan saja, tetapi tidak ada kebenaran batinnya atau kebenaran hati yang kita miliki. Oleh karena itu saran saya, ya kita harus buat ritual supaya biarkan alam yang akan menseleksi siapa sebenarnya penguasaan atas Pulau Buaya. Itu ya, Pulau Kembang, mohon maaf. Ini saya sebut sampai Bapak punya aku layak juga sedikit terselit di dalam. Jadi kalau saya alangkah indahnya kita duduki di Besba dan kita buat ritual adatnya. Sehingga dari situlah akan terjadi keadilan suci itu bagi siapa. Saya mohon kalau dapat ini diselesaikan secara keluarga adat, dan kalau mau buat kebaikan untuk semuanya di tanah pulau, untuk semuanya bisa menikmati. Jadi kalau ada investor, pasti kebaikannya untuk semua, diusahakan semuanya menikmati. Nanti daerah juga dapat kebaikannya dari pulau itu. Dan memang harus hati-hati, kalau tidak hati-hati bisa bahaya. Mohon diselesaikan dengan sebaik-baiknya supaya bermanfaat untuk semua. Jangan hanya segelintir keluarga saja, tapi untuk semuanya. Saya kemarin kira Bapak Mat yang suruh orang ukur ini. Ternyata Bapak Sere yang suruh orang ukur. Nah, jadi ini saya dari kecil sudah dengar cerita-cerita itu dari Ibu. Dan saya mohon habis lebaran ini Bapak Mat kita undang lagi untuk semua kepala desa, semua suku hadir. Kita minta keterangan dan bagaimana penyelesaiannya, kalau bisa kita selesaikan secara adil.